Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang asuhan keperawatan lansia dengan gangguan kognitif demensia. Yang beranggotakan saya sendiri Nova Eliza, Egy Lestari, dan Dite Renjani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perubahan pada lansia, yaitu otak. Kalau di dewasa, otak terletak di dalam rongga kepala yang pada orang dewasa sudah tidak dapat lagi membesar, sehingga bila terjadi penambahan komponen, rongga kepala akan meningkatkan tekanan intrakranial. Kalau pada lansia, terjadi akibat penuaan, otak kehilangan 1000 neuron per tahun, terjadi penebalan atrofi cerebral, yaitu yang kedua saraf otonom. Pada dewasa, yang pertama saraf simpati, bekerja untuk meningkatkan denyut jantung dan pernapasan. Yang kedua, saraf parasimpatis, bekerjanya berlawanan dari saraf simpatis. Kalau pada lansia, terjadinya gangguan otonom pada usia lanjut adalah penurunan asetilikolin, atekolamin, dopamin, dan noradrenalin. Sistem saraf perifer pada orang dewasa yaitu yang pertama saraf aferen dan yang kedua saraf eferen. Kalau pada lansia yaitu saraf aferen. Terjadi penurunan penyampaian informasi sensorik dari organ luar yang terkena rangsangan. Kalau saraf eferen, penurunan fungsi saraf eferen pada sistem saraf perifer. Yang terakhir medula spinalis. Pada dewasa, satu pusat gerakan otot tubuh terbesar yaitu kornu-motorik atau komu ventrialis. Yang kedua, mengurus kegiatan refleks spinalis dan refleks lutut. 3. Menghantarkan rangsangan koordinasi lutut dan sendi menuju cerebellum. Yang keempat, mengadakan komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh. Kalau pada lansia, mempengaruhi pergerakan otot dan sendi di mana lansia menjadi sulit untuk menggerakkan otot dan sendinya secara maksimal. Next. Selanjutnya perubahan sistem neurologis. Distribusi neuron kolinergik, neuropinefrin, dan dopamin yang tidak seimbang dikompensasi oleh hilangnya sel-sel. Peningkatan serotonin dan penurunan kadar norepinefrin dan kehilangan jumlah dopamin. Next. Adapun manifestasi defisit neurologi yaitu perubahan fisik, perubahan fungsi, perubahan kognisi, komunikasi, dan perubahan psikososial. Next. Selanjutnya, masalah akibat perubahan sistem persarafan pada lansia, yaitu gangguan pola istirahat tidur, gangguan persepsi sensori, kerusakan komunikasi verbal, gangguan gerak langkah, gangguan eliminasi BAB dan BAK. Next. Nah, baiklah, demensia merupakan sindroma yang ditandai oleh berbagai gangguan fungsi kognitif tanpa gangguan kesadaran. Fungsi kognitif yang dapat dipengaruhi pada demensia adalah inteligensia umum, belajar dan ingatan bahasa, memecahkan masalah, orientasi, persepsi, perhatian, konsentrasi, pertimbangan, dan kemampuan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan Egy Lestari. Ada Egy, kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu klasifikasi, di mana demensia Alzheimer, demensia vaskular, stadium awal, stadium menengah, dan stadium lanjut. Next. Ada juga etiologinya. Yang pertama yaitu penyembuhan utama dari penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer, yaitu penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti.
Namun diduga penyakit Alzheimer ini disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik. Penyebab kedua dari demensia yaitu serangan stroke yang berturut-turut. Dan ketiga, penyebab demensia menurut Nugroho 2018 dapat digolongkan menjadi 3 golongan seperti yang ada di PPT. Sindrom demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenali kelainan, sindrom demensia dengan etiologi yang dikenal tetapi belum dapat diobati, sindroma demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati. Next. Pathway-nya dapat kita lihat. Next. Manifest clinics, penurunan activity of daily life atau ADL, perilaku okupasional, partisipasi sosial, gangguan psikologis, gangguan perilaku menurut DSM. Next. Pemeriksaan penunjang tersebut pemeriksaan laboratorium rutin, IMEX, pemeriksaan EEG, pemeriksaan cairan otak, pemeriksaan genetika, pemeriksaan neuropsikologis, dan pemeriksaan status mental. Next. Penata laksanaan, yang pertama ada terapi medikamentosa, dan kedua terapi non-medikamentosa. Next. Pengkajian berupa identitas, keluhan utama, pemeriksaan fisik, fisikososial, hubungan sosial, spiritual, status mental, intervensi selama wawancara, persepsi, proses berpikir, tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi, kemampuan penilaian kebutuhan klien sehari-hari. Next. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ada 3, yaitu perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis. Kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan menurunnya kemampuan merawat diri. Ketiga, resiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dita Renjani Putri. Pada Dita, saya persilakan. Sekali lagi, kepada Dita, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan rencana keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis degenerasi neuron irreversible. Tujuannya, setelah diberikan tindakan 3 kali 24 jam, perawatan diharapkan klien mampu mengenali perubahan dalam berpikir dengan pertama, mampu memperlihatkan kemampuan kognitif untuk menjalani konsekuensi kejadian yang menegangkan terhadap emosi dan pikiran tentang dirinya. Terus yang kedua, mampu mengembangkan strategi untuk mengatasi anggapan diri yang negatif. Untuk intervensinya, intervensi mandiri yang pertama, kembangkan lingkungan yang mendukung dan hubungan klien perawat yang terapeutik. Yang kedua, pertahankan lingkungan yang menyenangkan dan tenang. Yang keempat, panggil klien dengan namanya. Yang kelima, gunakan suara yang agak rendah dan berbicara dengan perlahan pada klien. Untuk rasionalnya, 1. Mengurangi kecemasan dan emosional. 2. Kebisingan merupakan sensori berlebihan yang meningkatkan gangguan neuron. 3. Menimbulkan perhatian pada klien dengan gangguan perseptual. 4. Nama adalah bentuk identitas diri dan menimbulkan pengenalan terhadap realita dan klien. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman ucapan tinggi. Untuk yang diagnosa kedua, resiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan. Untuk setelah dilakukan keperawatan 3 kali 4 jam,
Diharapkan risiko cedera tidak terjadi dengan meningkatkan tingkat aktivitas, dapat beradaptasi dengan lingkungan untuk mengurangi risiko trauma atau cedera. Untuk intervensi, kaji derajat gangguan kemampuan, tingkah laku, dan penurunan persepsi visual. Bantu keluarga mengidentifikasi risiko terjadinya bahaya yang menekan timbul, hilangkan sumber bahaya lingkungan. Terus yang selanjutnya, alihkan perhatian saat periku teragitasi atau berbahaya memanjat pagar tempat tidur. Yang keempat, kaji efek samping obat, tanda keracunan. Terus untuk rasionalnya, yang pertama ada mengidentifikasi risiko di lingkungan dan mempertinggi kesadaran perawat akan bahwa klien dengan tingkah laku impulsi berisiko trauma karena kurang mampu mengendalikan perilaku. Terus yang kedua, klien dengan gangguan kognitif, gangguan persepsi adalah awal terjadi trauma akibat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keamanan dasar. Terus yang terakhir, klien yang tidak dapat melaporkan tanda atau gejala obat dapat menimbulkan kadar toksitasi pada lansia. Ukuran dosis atau penggantian obat diperlukan untuk mengurangi gangguan. Next. Kembali kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.